kami dari calon guru penggerak angkatan 10 untuk mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Nama saya M. Subhani Puji, angkatan 10, calon guru penggerak dari SMA 1 Bumiayu. Sebelah kiri saya. Nama saya Mupadila, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Telaga 2, Kecamatan Bantarkaung, Kabupaten Brebes. Sebelah kanan saya. Saya Penny Mulyani, CKB angkatan 10 dari Kabupaten Brebes, SMP Negeri 1 Jatibarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Pandi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, sehat ini Bu. Pak Pandi. Alhamdulillah Bu, sehat selalu. Sebelumnya melakukan suatu proses coach ini Bu. Sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh nih Bu? Siap, boleh. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat proses coaching itu berlangsung. Saya akan melakukan pengamatan apakah proses sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, memberikan suatu pertanyaan yang berbobot, menggali potensi dari coach, serta bagaimana coach merespon pertanyaan yang diberikan coaching itu sendiri. Kemudian saya mengingatkan juga proses coaching ini yang akan dilakukan perlu diperhatikan prinsip coachingnya, yaitu bersifat kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian pertanyaan pertama ini, kompetensi dalam satu apa yang Ibu akan kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu listen, tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, lanjut pertanyaan kedua Ibu. Dari pertanyaan tadi kita ada tiga kompetensi diantaranya adalah hadir secara penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ditanyakan ini adalah dari ketiga kompetensi itu mana nih Ibu yang akan fokus dikembangkan? Saya akan memfokuskan pada kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Ibu. Pertanyaan ketiga Ibu, indikator yang bagaimana nih yang ingin Ibu lakukan dalam satu coach kali ini? Saya ingin nantinya coach itu bisa menemukan solusinya sendiri serta menemukan ide-ide, kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Bagus ya. Itu bagus sekali Ibu ide-idenya. Jadi coach ini adalah bisa menggali ide untuk bisa memecahkan masalahnya. Ini pertanyaan terakhir Ibu, apa nih ya harapan Ibu dari observasi coaching hari ini? Saya berharap semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar, prosesnya sesuai dengan alur kita, kemudian coach bisa menemukan masalahnya sendiri dan menemukan solusinya coaching. Oke Bu, bagus sekali. Jadi coaching ini bisa menemukan solusi sendiri nggih. Demikian pembicaraan pra-observasi kali ini Bu. Kemudian silakan Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan Ibu harapannya, terus sesuai dengan kompetensi yang alur kita itu sendiri.
Gitu nih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bila. Waalaikumsalam Bu Penny. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat Bu. Akan tetapi nih Bu ya, setelah ngajar tadi ada hal-hal yang mengganggu pikiran saya Bu. Kalau ada waktu Ibu bisa diskusi dengan saya sebentar. Boleh. Ada masalah apa ya? Gini Bu, jadi hasil belajar siswa di kelas 5 SD Negeri Telaga 2 ya Bu, saya itu kebetulan mampu kelas 5 ya Bu. Akhir-akhir ini hasil belajarnya itu rendah Bu. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait masalah yang saya alami supaya bisa terselesaikan gitu Bu. Boleh tidak Bu? Boleh. Kebetulan juga Ibu lagi nggak sibuk ini, lagi senggang. Kira-kira dari nanti sharing-sharing kita ini apa yang Ibu juga harapkan? Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya yang saya hadapi itu tadi hasil belajar siswanya rendah ya Bu, supaya meningkat itu Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa hasil belajar siswa itu rendah ya Bu ya. Terjadinya sudah sejak kapan Bu? Hanya saat ini aja Bu, beberapa akhir-akhir ini saja. Sebelum-sebelumnya bulan-bulan yang lalu itu hasil belajar siswa di kelas saya itu hasil belajarnya meningkat Bu, itu sesuai KKM. Akan tetapi akhir-akhir ini terutama di pembelajaran matematika Bu, hasil belajarnya rendah gitu Bu, jadi di bawah KKM gitu Bu. Oh begitu ya. Siswanya itu terlihat kurang antusias, tidak bersemangat ketika mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Bu. Kalau boleh tahu di kelas itu satu kelasnya berapa? Semuanya ada berapa jumlahnya? Ada 18 Bu, tetapi ini ya Bu, dari 18 itu hanya 50% Bu yang dari 18 itu ya Bu, jadi hanya dari 18 siswa itu Bu, ada 50% yang nilainya di bawah KKM, jadi masih rendah gitu Bu nilainya. Wah, hampir 50% ya Bu ya. Kira-kira kenapa ya Bu ya? Apa sih yang menyebabkan anak-anak di kelas Ibu itu hasilnya rendah? Sepertinya ya Bu ya, dari yang saya amati mereka itu bosan Bu dengan cara ngajar yang saya lakukan. Jadi saya juga sebelumnya belum memetakan kebutuhan belajar mereka Bu. Jadi saya belum menyesuaikan dengan kesiapan belajarnya, minatnya, profil belajarnya, sehingga ketika saya menentukan media dan metode pembelajaran itu kurang tepat. Jadi anak tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajarannya tidak tercapai dan hasil belajarnya rendah gitu. Oke, jadi sepertinya hasil belajarnya rendah ya Bu ya. Jadi selanjutnya mungkin apa yang mau direncanakan oleh Bu Dila ke depannya? Kedepannya Bu ya, saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, kemudian demonstrasi, game gitu Bu ya. Matematika kan mengasihkan Bu kalau dengan cara permainan gitu ya Bu ya. Kemudian saya juga akan menggunakan media dan video pembelajaran Bu. Jadi nanti selain selain media juga saya akan menggunakan video pembelajaran gitu Bu. Saya juga akan menggunakan gambar-gambar gitu Bu. Sehingga kedepannya ya Bu, kedepannya saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran ya, seperti permainan, diskusi, kemudian demonstrasi gitu ya Bu ya. Nah selain itu juga saya akan menggunakan berbagai media pembelajaran ya, seperti video pembelajaran gitu ya Bu. Nah yang sudah saya sesuaikan dengan pemetaan kebutuhan belajarnya gitu Bu. Bagus sekali Bu tadi yang sudah Ibu sampaikan ya. Kira-kira ada rencana lain tidak Bu yang akan disampaikan atau yang akan diterapkan saat ini?
Ada Bu, ya, ada ya Bu ya. Saya itu akan memberikan pembelajaran tambahan di luar jam pembelajaran saya. Saya akan mengadakan bimbingan khusus pada siswa dan akan mengajarkan cara-cara smart dalam mengerjakan soal matematika gitu Bu. Dan apa ya namanya, saya juga akan melibatkan orang tua untuk bekerja sama karena orang tua di rumah kan yang selalu memantau anak-anak dalam kegiatan sehari-harinya, itu lebih banyak waktunya kalau orang tua gitu. Oke, dari yang tadi Ibu sudah sampaikan ya, apakah efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau menurut saya efektif Bu, jadi anak-anak itu nanti akan merasa senang ya Bu ya, senang dengan apa yang namanya jam tambahan tadi ya Bu. Jadi saya akan difokus membimbing siswa dan memberikan cara-cara yang smart dalam mengerjakan soal-soal matematika itu, dan insya Allah berjalan dengan baik Bu, karena di sana ada orang tua yang ikut terlibat untuk memantau belajarnya lebih instan gitu Bu. Ibu itu akan berkolaborasi dengan siapa? Ya, saya akan berkolaborasi tentunya dengan kepala sekolah yang pertama ya Bu, karena saya harus meminta izin untuk mengadakan jam tambahan di luar jam pelajaran. Nah, selain itu juga saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat dalam melakukan bimbingan khusus mata pelajaran matematika itu Bu. Dan tentu saya juga berkolaborasi juga dengan orang tua. Kira-kira komitmen Ibu Dila untuk program-program tadi yang sudah Bu Dila sampaikan, kira-kira komitmen Ibu dengan program yang sudah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pandi. Oke, bagaimana tadi coachingnya Bu? Alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar Pak. Oke, menurut Ibu nih bagaimana proses coaching yang tadi? Sudahkah dilakukan coach terkait dengan indikator yang diinginkan? Dalam proses coaching yang tadi sudah saya lakukan, coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab terkait tindak lanjut dari rencana aksi yang sudah dibuat. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada coach, dapat mengarahkan coach untuk menggali ide-ide dan gagasan kreatif yang membantu coach untuk menemukan potensinya sendiri. Oke Bu, berarti sudah sesuai gitu Bu. Nah sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ini terkait dari proses coaching yang dilakukan oleh Ibu tadi. Oke, berdasarkan pengamatan saya, proses coaching ini tadi dilakukan sudah sesuai dengan alur kita. Ya, antaranya ada menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan prinsip-prinsip coaching ini ya Ibu juga menerapkan juga. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya lihat dari pengamatan saya juga sesuai dengan pengamatan. Rencana sesuai dengan hingga coach itu bisa menggali ide-ide atau bisa memecahkan suatu masalahnya sendiri. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, sebelum penutup, setelah melakukan coaching serta mengetahui hasil observasi ini, kompetensi apa lagi ini yang harus Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nantinya coaching yang saya lakukan itu akan semakin sesuai dengan alur ceritanya. Oke, demikian Bu pembicaraan kali ini dalam suatu pasca observasi. Semoga coaching dan observasi kali ini dapat lebih meningkatkan potensi kita dalam melakukan coaching terhadap siswa dan rekan sejawat. Intinya
kita harus bisa mengimplementasikan suatu coaching itu di proses yang kita harus inginkan. Sehingga mari kita tutup pada pasca observasi ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja Bu. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum.